Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Dalam persiapan, jemaat diundang berdiri untuk menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 21 ayatnya yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Jemaat menyanyi NKB nomor 116 ayatnya yang pertama, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri dan sejujurnya mengaku dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu kami berdoa, mengucapkan syukur untuk kebaikan dan kemurahan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa yang telah memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah mengerjakannya bagi kami. Tapi juga Bapa yang telah terus memberkati kami, sehingga hari demi hari kami menikmati kasih sayang dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ya Bapa, kami mau mengaku di hadapan-Mu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu apa yang kami lakukan dalam aktivitas hidup kami sehari-hari. Jika Engkau menyelidikinya Bapa, maka Engkau akan mendapatkan kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu dan sesama kami. Karena itu kami mau mengakuinya dengan sungguh-sungguh, tapi menyesalinya dan memohon Engkau untuk mengampuni kami. Minta maaf Bapa, karena kami telah menyakiti hati-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur, karena Engkau dengan kemurahan kasih-Mu yang tidak berkesudahan itu, terus mengubahkan dan memulihkan kami, sehingga kami menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Amin. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2, mampirlah dengar doaku.
hadapan tata rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Menyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayatnya yang kedua. Dihapuskan dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami memberikan kehidupan kami yang telah siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu, Allah sumber hikmat, untuk menuntun kami dalam roh dan kebenaran-Mu, supaya kami memperoleh mendapatkan firman-Mu ini, tapi lebih daripada itu juga mampu melakukannya dalam panggilan hidup kami setiap hari. Diberkatilah kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, dan jadilah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia bagi kami setiap orang percaya. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang ketiga di bulan Agustus ini kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Gereja Masehi Injili di Minahasa ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di minggu berjalan ini, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 54 ayatnya yang pertama, Tak Kita Menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Shalom, damai di hati. Jemaat Gemi Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita dalam sukacita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, walaupun kita masih tetap beribadah sebagaimana saat ini. Bahkan di minggu yang berjalan ini, saudara-saudara, ketika kita berada dalam situasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, di saat ini juga kita masih menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang terus menerpa hidup seluruh umat manusia, termasuk kita di Jemaat Gemi Immanuel Jakarta Barat. Dan karena itu kita masih worship from home, beribadah dari rumah masing-masing, tetapi juga masih menjaga jarak, social distancing, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Keluaran 20 berarti asosiasi kita berbicara hukum Tuhan. 10 hukum, dasatita. Nah, saudara-saudara, ada anggapan di benak kita 10 hukum adalah rentetan tentang peraturan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Israel, tetapi juga bagi kita umat Kristiani. Karena itu 10 hukum itu harus ditaati, dan karena itu perikop ini menjadi dasar legalisme, berpikir dan menghakimi secara legalistis. Orang memakai ayat-ayat ini untuk mencap dirinya sehingga dia merasa berdosa, bersalah. Dan ayat-ayat ini juga sebagai dasar untuk menghakimi orang lain. Memang seharusnya demikian, saudara-saudara. Tetapi jika kita membaca secara teliti dan prosedural, maka kita kehilangan arti teologis dari perikop ini. Ayat-ayat ini, saudara-saudara, tidak humanistis horizontal, di mana manusia sederajat dengan manusia lain, melainkan arti teologisnya yaitu pertama dari Tuhan, baru sesudah itu bicara hubungan horizontal seorang dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita perhatikan bahwa sebelum Tuhan menyampaikan 10 hukum dengan kata jangan ini, jangan itu, maka ada satu pernyataan teologis, pernyataan iman dalam ayat 2 tentang perbuatan Allah yang menyelamatkan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini sangat penting dimengerti supaya Keluaran 20 ini tidak ditafsir secara legalistis.
Di mana pernyataan dalam ayat 2 ini penting untuk mengatakan bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah penyelamat, Allah adalah pembebas bangsa Israel dari tanah perbudakan. Allah tidak lebih dulu memberi hukum, tetapi Allah lebih dulu memberi cinta kasih-Nya kepada umat pilihannya. Dan sesudah itu untuk menjaga cinta kasih-Nya, pembebasannya, kasih karunia-Nya, barulah Dia memberi hukum. Hukum-hukum itu dimaksudkan supaya cinta kasih dan pembebasan Allah terus terpelihara dan menjadi milik umat kepunyaan Tuhan. Disinilah saudara-saudara kita mengerti arti peraturan dan hukum secara Alkitabiah dan Kristiani. Sekarang jemaat Tuhan, apa isi peraturan dan hukum Tuhan itu? 10 hukum dibagi 2 bagian, yaitu 4 hukum pertama berbicara hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia, dan 6 hukum bagian kedua adalah berbicara hubungan horizontal antara orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain. 4 hukum pertama, yaitu hukum 1, 2, 3, dan 4, berbicara tentang bagaimana Tuhan yang penuh cinta kasih dan yang memberi pembebasan itu diperlakukan oleh umat Tuhan. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Tuhan Allah Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan. Sebagaimana cinta kasih Tuhan hanya diberikan kepada umat Israel sebagai umat pilihannya, demikian juga cinta kasih Israel hanya satu, yaitu kepada Tuhan Allah Yahweh. Akulah Tuhan Allahmu dan seterusnya adalah pengesahan bahwa Allah adalah Allah bagi umat Israel dan Israel adalah umat kesayangannya. Di mana umat kesayangan Allah ini telah melihat karya besar dari awal kehidupan mereka berumat. Allah menunjukkan keterlibatan besar dalam hidup mereka. Perbuatan ajaib Allah itu alasan yang membuat mereka hanya perlu taat kepada Allah yang ajaib dan besar. Tidak ada Allah lain yang patut disembah di samping Tuhan Allah. Cinta tidak boleh diduakan. Cinta hanya satu. Cinta Allah kepada Israel dan cinta Israel kepada Allah. Kedua, jangan membuat bagimu patung dan seterusnya. Tuhan tidak kelihatan, jadi tidak boleh direduksi. Dikurangi artinya kepada hal yang kelihatan. Yang kelihatan adalah ciptaan, yang tidak kelihatan adalah pencipta. Allah melarang Israel membuat apapun yang menggantikan kehadirannya, menunjuk pada Allah tidak ingin dinomorduakan oleh apapun. Karena itu, sembah Dia saja. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Namanya harus ditinggikan. Nama Tuhan harus dimuliakan. Menyebut namanya dengan sembarangan sama dengan tidak meninggikan Dia. Nama itu eksistensi dan otoritas dari si pemilik nama. Jadi tidak boleh disia-siakan. Nama Tuhan tidak boleh disia-siakan. Yang keempat, saudara-saudara, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari perhentian, hari yang dikhususkan untuk menyembah Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan membuat manusia makin mengenal dan terus berharap padanya. Mengingatkan kita untuk tidak menjadi workaholic, maniak kerja, sangat berbahaya saudara-saudara, karena tidak ada waktu lagi bagi kita untuk menyembah Tuhan. Kata pemazmur, lebih baik 1 hari di hadapan atau di hadirat atau di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Selanjutnya saudara-saudara, 6 hukum yang merupakan bagian kedua dari 10 hukum adalah mengatur hubungan horizontal dari satu orang percaya dengan orang percaya lainnya. Hukum kelima adalah menghormati orang tua. Dari merekalah torang ada. Karena mereka lebih dahulu dari kita, maka mereka jelas yang lebih dulu berkorban, mendidik dengan susah payah kehidupan kita sebagai keturunan mereka.
Jadi sudah sepantasnya saudara-saudara mereka mendapatkan perhatian, penghormatan dari kita sebagai anak-anak dan cucu-cucu. Mereka ada kekurangan, tetapi penghargaan dan penghormatan menjadi kewajiban anak-anak dan cucu-cucu. Karena itulah ciri Alkitabiah Kristiani, hidup orang percaya. Dan hukum ke-6, 7, 8, 9, dan 10 adalah juga usaha yang didorong untuk menghargai kepemilikan orang lain. Jangan mengambil nyawa orang lain dan seterusnya. Sampai soal jangan mengingini apa yang dimiliki oleh sesama. Menyoroti soal keinginan sesuatu yang masih tersimpan dalam hati. Belum terwujud menjadi tindakan. Tetapi mengapa dilarang? Memangnya ada yang salah dengan keinginan? Tidak ada, saudara-saudara. Yang dikedepankan dari perintah Allah ini pentingnya mengendalikan diri. Meskipun masih di dalam hati, keinginan yang tidak terkendali, saudara-saudara, akan menjadikan kita rentan terhadap pencobaan. Sebab keinginan yang tidak dikendalikan akan berbalik mengendalikan kita. Karena itu kita harus belajar bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Berbagai berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah, penghormatan kepada orang lain merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Biarpun ini tidak semudah yang kita pikirkan, karena ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam diri dan kehidupan orang percaya. Tetapi di atas segala hukum yang ada ini, saudara-saudara, fokusnya adalah kita menghormati, kita menyembah Tuhan yang adalah pengasih, penyayang, penuh cinta kasih, dan selalu setia dalam memberi pembebasan dan kemerdekaan kepada kita yang berjuang melawan kuasa dosa, sehingga damai sejahtera Allah terus menjadi milik kita. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana implikasinya bagi hidup bergereja dan implikasinya bagi hidup orang Kristiani? Pertama, harus disampaikan bahwa sumber keselamatan kita adalah Yesus Kristus, kasih Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah anugerah keselamatan satu-satunya untuk hidup kekal umat manusia. Artinya, karena kita melihat dan menerima keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, maka wujud cinta kasih Allah yang dinyatakan secara terus-menerus kepada kita adalah dengan taat kepada 10 hukum dan hukum peraturan lain dalam Alkitab. Ketaatan kepada Tuhan adalah wujud kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita kini dan selamanya. Marilah kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara, dengan taat kepada 10 hukum Tuhan yang berlaku itu, yang Tuhan Yesus ringkaskan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Injil Matius pasalnya yang ke-22, dibaca ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Menghadirkan keselamatan Allah itu hanya dengan menghayati kehadiran Tuhan, menaati hukum-hukumnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Selamat juga menikmati kasih Allah dengan juga mengasihi sesama. Jangan menghakimi sesama. Seharusnya dengan sesama kita ini ibaratnya sama-sama benih gandum. Tugas kita adalah bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih dengan terus menyatakan dan mengusahakan kebaikan, bukan untuk menghakimi apalagi mencabuti lalang. Hadirkanlah kasih Tuhan dengan melihat kepada Tuhan sendiri yang selalu membebaskan kita dan terus meminta kita taat pada hukumnya yang menyelamatkan kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sementara memberikan persembahan, saudara-saudara, kita menyanyi NNBT nomor 15 ayatnya yang pertama, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Tuhan yang terus menyatakan kasih setia dalam hidup kami. Kami Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat berdoa memohon kepadamu sebagai kepala gereja untuk menuntun kami, jemaatmu, baik kami yang ada di Manado, tapi kami yang terus melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami di Jakarta Barat dan sekitarnya. Kesehatan, kekuatan Tuhan kami perlukan, penjagaan dan perlindungan-Mu kami butuhkan ketika kami tengah bergumul dengan COVID-19 ini. Kami bersyukur sebagai satu persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat, sampai saat ini Tuhan, Engkau meluputkan kami dari wabah penyakit ini. Dan dalam pengharapan iman yang pasti bahwa wabah ini akan berlalu oleh karena kuasa-Mu yang tidak berkesudahan, kami tetap melanjutkan hidup karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami tetap terus berdoa, meminta kepada Tuhan, penyelenggara hidup kami, untuk menuntun kami pelayan khusus yang ada. Dalam keterbatasan kami hendak beribadah, dalam keterbatasan dan kekurangan ketika kami pun harus bergumul berjuang akibat dampak dari COVID-19 ini bagi pekerjaan mata pencarian dan aktivitas hidup kami. Tuhan yang akan terus memberi hikmat sehingga badan pekerja tapi juga majelis jemaat yang ada akan tetap terus mengemban tugas tanggung jawab kerja pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, di mana Tuhan mencukupkan, memperlengkapi kami terus, supaya kami memberi yang terbaik dalam panggilan tugas kerja pelayanan ini. Tuhan memberkati kami, para pelayan khusus, tapi juga keluarga kami masing-masing. Berdoa bagi seluruh Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat, dari anak-anak balita sampai pun orang tua lanjut usia, dari kolom 1 sampai kolom 6, jemaat yang ada pulang kampung di tempat alamat tinggal masing-masing di Manado, bahkan kami sekalian yang ada di Jakarta Barat dan sekitarnya. Tuhan juga yang akan memelihara hidup kami, menjaga dan meluputkan kami dari rupa-rupa mara bahaya, termasuk ancaman COVID-19 ini. Tuhan juga yang akan memulihkan segala sesuatu yang diakibatkan dampak COVID-19 ini melalui pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami, aktivitas kami, dan sebagainya. Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami tidak kehilangan pengharapan, tetapi terus ada dalam keyakinan Tuhan sumber berkat yang akan mencukupkan apa yang kami perlukan dan butuhkan. Karena itu Tuhan,
berikanlah pekerjaan bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sementara berupaya mencari pekerjaan dalam melanjutkan kebutuhan hidup mereka, tetapi juga memberkati saudara-saudara kami yang tetap terus ada di dalam keyakinan, tetap terus ada di dalam semangat untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka lewat pekerjaan mata pencarian yang sampai saat ini tetap menjadi bagian mereka. Dari apa yang mereka kerjakan, Tuhan memberikan berkat sehingga itu pun menjadi berkat dalam persekutuan keluarga, rumah tangga, tapi juga dalam pelayanan gereja, bahkan bagi semua orang. Tuhan yang akan menolong Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat, tapi siapa saja yang berseru di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, ketika mereka ada dalam pergumulan sakit penyakit, yang meminta kesembuhan hanya daripada Tuhan. Tuhan yang akan melawat mereka, menghibur mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka, meluputkan mereka, sehingga ancaman kesehatan, ancaman kehidupan akibat sakit penyakit itu dapat senantiasa mereka lewati, dapat senantiasa mereka lalui, karena pertolongan tangan kasih Tuhan yang menyembuhkan dan menguatkan serta memberi kehidupan yang baru dari berbagai ancaman sakit penyakit itu. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami yang hendak merayakan hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Dalam keterbatasan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang akan tetap menjaga menopang bangsa dan negara kami ini, termasuk pemerintah yang ada, supaya dalam hikmat-Mu Tuhan, mereka dapat bekerja melayani masyarakat Indonesia, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah berbagai ancaman, tantangan, dan pergumulan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ketika Tuhan terus memberkati hidup kami, dalam keterbatasan, dalam kekurangan sekalipun, kami Engkau ajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kami hendak memberi persembahan dalam ibadah di hari Minggu yang berbahagia ini, Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan yang akan kami kumpulkan, yang kami percaya ini dapat menopang tugas kerja pelayanan gereja-Mu di Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Engkau menguduskan apa yang sudah kami berikan ini, karena Engkau adalah Allah yang kudus, di mana apa yang akan kami berikan ini untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, dan Tuhan juga yang akan tetap terus memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan kasih-Mu yang tetap terus menjaga melingkupi kehidupan kami, sehingga dari berbagai-bagai persoalan hidup yang kami jumpai hari lepas hari, kami semakin dikuatkan, kami semakin yakin, kami semakin percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Apa yang tengah dan kami sementara upayakan dalam persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dengan berbagai-bagai program-program, tetapi juga pembahasan-pembahasan yang diperuntukkan untuk kami Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat ketika kami hendak menyikapi, tetapi juga kerinduan untuk melanjutkan tugas kerja pelayanan beribadah bersama sekalipun dalam keterbatasan. Tuhan yang akan menuntun badan pekerja, majelis jemaat, bahkan seluruh jemaat, supaya hanya oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh bersama-sama satu hati, satu langkah dalam iman yang pasti untuk tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah permohonan kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mau sempurnakan doa kami ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian penutup. Jemaat diundang berdiri. Mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 406, ayatnya yang pertama, Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku apabila kau tak ada di sampingku. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.